Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Tetapi saat ini, tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, bakelite, kuarsa, kaolin, dan air sifat. Sementara itu, alat yang dibutuhkan dalam pembuatan keramik adalah kayu bulat atau penggiling, digunakan membuat lempengan, meja putar, tali pemotong, cetakan, pisau pahat, butsir, sudip, tungku pembakaran. Secara umum, sifat-sifat dari keramik terdiri atas 1. Sifat mekanik, kuat, keras, tahan korosi, kerapatan yang rendah, titik lelah yang tinggi, rapuh. 2. Sifat termal. Sifat termal dari bahan keramik atau material terdiri dari atas kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, serta konduktivitas termal. Pengertian dari kapasitas panas, bahan yaitu kemampuan dari bahan untuk mengabsorbasi panas. 3. Sifat elektrik. Sifat listrik dari keramik sangat bervariasi tergantung dari bahan dasar yang terkandung dalam keramik tersebut. Keramik adalah isolator yang baik. Beberapa isolator dari keramik buka kurung seperti BaTiO3 tutup kurung dapat difluorasi dan digunakan sebagai bahan katalisator. Keramik dengan bahan dasar yang lain akan menghantarkan elektron bila energi ambangnya tercapai yang tersebut sebagai semikonduktor pada tahun 1986. Keramik jenis baru, yakni superkonduktor dengan temperatur kritis yang tinggi ditemukan di mana bahan jenis ini dengan jika suhu berada di bawah titik kritisnya akan memiliki hambatan sama dengan 0. Keramik. 4. Sifat optik. Sifat optik keramik yaitu sifat karena bisa mentransmisikan, mengabsorbasi, dan memantulkan cahaya. 5. Sifat kimia. Secara kimia, keramik memiliki sifat yang stabil, sehingga dapat dimanfaatkan dalam banyak hal yang bersifat positif. 6. Sifat fisik. Keramik sebagian besar terdiri atas ikatan dari karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semilogam yang terkandung di dalamnya. Keadaan menyebabkan keramik pada umumnya memiliki densitas yang bernilai kecil. Sebagian keramik yang ringan memungkinkan dapat bersifat keras logam yang berat. Keramik yang keras juga lebih tahan terhadap gesekan. Senyawa keramik yang paling keras contohnya adalah berlian. Diikuti boron nitrida pada urutan kedua dalam bentuk kristal kubusnya. Senyawa aluminium oksida dan silikon karbida merupakan contoh keramik yang bisa digunakan untuk memotong, menggeliling, menghaluskan, dan menghaluskan material-material yang keras lain. Proses pengolahan keramik. Keramik memerlukan teknik-teknik yang khusus dan unik. Hal ini berkaitan dengan sifat tanah liat yang plastis di mana diperlukan keterampilan tertentu dalam pengolahan maupun penanganannya. Membuat keramik berbeda dengan membuat kerajinan kayu, logam, maupun yang lainnya. Proses membuat keramik adalah rangkaian proses yang panjang, yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan kritis. Kritis karena tahapan ini paling beresiko terhadap kegagalan. Tahapan proses dalam membuat keramik saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Proses awal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan produk yang baik juga. Demikian sebaliknya, kesalahan di tahapan awal proses akan menghasilkan produk yang kurang baik juga.